Shalom jemaat kasih Tuhan, kita bertemu kembali di dalam sebuah program yang sama, sebuah renungan firman Tuhan. Saudara, perkembangan zaman itu sudah banyak mengubah orang, saudara. Menjadi orang yang eksklusif, menjadi orang yang tertutup, bahkan menjadi orang yang egois. Kenapa saya berkata demikian, saudara? Kalau kita perhatikan, saudara, berapa banyak, saudara, kita menjumpai orang-orang yang tidak mau disusahkan dengan keadaan orang lain. Tidak mau dengan keadaan sekitar, tidak mau tahu dengan keadaan sekitarnya. Yang ambil saya contoh sederhana. Kita perhatikan ketika sebuah keluarga, ketika satu keluarga mereka makan di sebuah sebuah restoran, saudara. Ketika mereka duduk pada satu kursi masing-masing untuk makan malam pada waktu itu, saudara, sementara mereka menunggu makanan dihidangkan, apa yang mereka lakukan? Coba kita perhatikan, siapapun kita, saudara. Mungkin saudara juga terlibat di dalam semuanya itu. Mungkin saudara adalah bagian daripada orang-orang itu, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, yang dia lakukan, dia tidak berbincang-bincang serius dengan keluarganya, bahkan berkata-kata, sharing, bahkan saling berbagi, kemudian saling tertawa dan sebagainya. Itu jarang sekali kita jumpai. Tetapi, saudara, sekarang yang terjadi ketika mereka sama-sama berkumpul untuk makan malam di sebuah restoran, mereka ambil bagian mengambil HP, kemudian mengambil gadget, kemudian sibuk dengan WA-nya, sibuk untuk menonton video-video dan sebagainya. Ini yang terjadi. Ini membuktikan, saudara, ya, perkembangan zaman itu sudah mengubah sistem daripada orang itu menjadi orang angkuh, sombong, egois, maunya menang sendiri, bahkan keakuannya muncul, saudara. Tegas pada saat hari ini, pada malam hari ini, kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 14, saudara. Kebenaran firman Tuhan ini saya beri satu judul, jangan hidup egois, saudara, ya. Jangan hidup egois, tetapi jadilah berkat. Jadilah berkat bagi orang lain supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, di dalam Matius 14 ayat 14 dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ketika Yesus mendarat, saudara, saudara, di dalam ayat sebelumnya dikatakan Tuhan Yesus melakukan satu perjalanan yang jauh, saudara, ya. Dan ketika Yesus mendarat, ia serta-merta melihat berapa banyak orang yang besar jumlahnya yang mengikuti dia, maka tergeraklah hatinya. Dan ayat ini membuktikan ada satu pembelajaran bahwa sesungguhnya, saudara, hidup saudara saya itu harus care. Hidup saudara saya tidak egois seperti yang Tuhan lakukan. Tuhan ketika dia datang sampai pada satu tempat tujuan, hatinya itu sudah terketuk dengan sekitarnya. Pandangannya, saudara, matanya sudah berkeliling pada sekitarnya. Siapa yang sesungguhnya perlu pertolongan, siapa yang sesungguhnya perlu untuk ditolong dan sebagainya. Bukan seperti kita, saudara. Sebagai misal ketika kita berada di satu tempat yang muncul dalam pikiran kita, kuliner apa yang menjadi bagian untuk aku lakukan pada saat ini. Saudara sudah memilih satu seperti itu, ya, keinginan pribadi yang muncul, hal-hal kedagingan yang muncul. Tetapi Tuhan Yesus tidak, saudara. Dia melakukan satu bagian, saudara. Karena kasih itu memancar dari kehidupan Tuhan. Dan inilah contoh yang harus kita lakukan, contoh yang harus kita kerjakan setiap saat. Karena saudara, hidup ini harus kasih, saudara. Sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Tegas dikatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Saya percaya, saudara, orang banyak yang besar jumlahnya itu adalah orang yang banyak juga mengalami satu problem dan masalah. Karena orang banyak itu juga dia mengalami satu perjalanan yang jauh untuk berjumpa dengan Yesus pada waktu itu pada satu tempat. Saudara, Tuhan tahu seperti itu. Hal-hal yang seperti itu Tuhan tahu. Tidak seperti kita, saudara. Ketika kita berada di satu tempat, mungkin untuk dalam satu pelayanan, saudara, ya, yang muncul, saudara, pikiran kita ketika aku sudah melayani nanti, aku makan apa, kuliner apa yang aku santap dan sebagainya. Tuhan tidak, saudara. Dia tuh ambil bagian untuk melakukan, ya, untuk mengerjakan kasih yang sesungguhnya harus dia lakukan. Dan salah satunya dikatakan, saudara, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Itu membuktikan, saudara, ya, Tuhan tidak mencari keuntungan pribadi di dalam ketika Tuhan Yesus melayani. Tetapi, saudara, dia yang memberikan satu kasih itu supaya orang lain mendapat satu bagian
dari kasih yang ada di dalam kehidupan Tuhan Yesus pada waktu itu. Sama halnya kita, saudara, sesungguhnya ketika saudara saya menjadi murid Kristus, yang kita lakukan, saudara, tidak egois, saudara, dan tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah mementingkan diri sendiri di dalam dia melayani, saudara ya. Bahkan, saudara, Tuhan Yesus melakukan satu perjalanan yang jauh. Karena apa? Dia ingin apa? Menyelamatkan orang-orang. Bahkan ingin apa? Orang-orang yang ada di sekitar itu ada satu bagian kasih yang ada di dalam dirinya itu, saudara. Saudara, sikap ini yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jangan pernah kita tuh egois, saudara, mementingkan diri kita sendiri, saudara. Jangan pernah kita tuh egois di dalam hal kita tuh melayani, di dalam hal kita berkomunitas, di dalam hal apapun juga ya, yang menjadi yang istilah itu yang kita lakukan, yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Saudara, mungkin pada saat hari kita bisa tertawa, saudara, tertawa terbahak-bahak. Apakah kita juga menyadari keluarga kita yang ada di rumah? Apakah mereka juga bisa tertawa dan terbahak-bahak? Apakah mereka juga bersuka cita? Mungkin kita juga sadar, saudara, ketika kita bisa tertawa, ketika kita bersuka cita, apakah tetangga kita kiri kanan mereka juga memiliki satu sukacita seperti ada dalam diri kita? Saudara, hal-hal yang seperti itu sesungguhnya harus kita pikirkan, saudara. Karena apa, saudara? Hidup ini tidak boleh egois, saudara. Hidup ini harus dipenuhi dengan kasih daripada Kristus itu yang harus memancar. Tegas penugasan Tuhan terhadap kita, saudara. Ya, arti daripada pelayanan kita katakan apa? Hendaklah kebaikanmu ini diketahui semua orang. Hendaklah kebaikanmu. Berbicara juga tentang kasih yang kita keluar, yang kita munculkan. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, Pak, supaya Bapa di surga dimuliakan. Saudara, mari kita mengerjakan bagian kita, saudara, untuk hidup dalam segala kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat 15, saudara ya, ayat 15, kita bisa melihat, saudara, kebenaran firman Tuhan ini. Kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana sesungguhnya murid-murid Yesus pada waktu itu. Dikatakan menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Saudara, sepertinya ini ada satu perkataan yang ngeroh, saudara ya. Perkataan yang memperhatikan orang-orang di sekitar pada waktu itu. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepada Tuhan dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, Tuhan. Mungkin seperti itu, saudara. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saudara, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saudara, perhatikan perkataan seperti ini, saudara. Ini adalah satu perkataan perintah ya terhadap Tuhan. Bukan perkataan, bukan satu inisiatif yang murid Yesus lakukan pada waktu itu untuk berbagi, untuk melakukan kasih seperti yang Tuhan ajarkan pada waktu itu. Tetapi perintah, saudara, pergilah mereka, kalau saya berkatakan dengan bahasa saya, pergilah supaya suruhlah mereka itu pergi, supaya mereka itu membeli makanan sendiri-sendiri di desa-desa. Saudara, apakah dia tidak memikirkan perjalanan jauh ya orang-orang pada waktu itu yang berjumpa dengan Yesus? Mereka banyak sekali problem, masalah, banyak sekali kendala, bahkan banyak kebutuhan, saudara, yang ada di dalam diri dari mereka. Salah satunya mungkin kebutuhan secara finansial, mungkin mereka tidak punya uang untuk beli makan dan sebagainya. Bahkan mereka kelelahan, kecapean, mereka dalam keadaan sakit dan sebagainya. Itu tidak terpikirkan murid Yesus pada waktu itu. Tetapi Alkitab mengatakan, tetapi suruhlah mereka pergi untuk beli makanan. Dan inilah satu tindakan, saudara, kalau saya boleh katakan adalah tindakan untuk lepas tanggung jawab, saudara ya. Karena kalau saya belum membaca kebenaran firman Tuhan, kalau saya belum merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara, murid Yesus itu adalah egois, saudara. Mereka memiliki satu kehidupannya egois. Mereka tidak mau disusahkan, bahkan mereka tidak mau ambil bagian untuk mengerjakan, saudara, firman yang ada di dalam diri di mereka, yang sementara Tuhan Yesus selalu ajarkan. Salah satunya kasih, supaya terpancar pada orang lain. Ya, mereka tuh begitu tidak punya hati, mereka tuh tidak punya kasih, bahkan mereka tuh sampai istilah tuh kalau saya berkatakan teganya, saudara, menyuruh mereka tuh untuk pergi ya untuk membeli makanan. Saudara, banyak sekali anak-anak Tuhan, banyak sekali orang-orang Kristen, termasuk saudara dan saya, kadangkala, saudara, statement, kadangkala perkataan-perkataan yang kita munculkan terhadap Tuhan seperti itu, kita menyuruh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang berseberangan dengan firman, yang berseberangan dengan apa kata Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan di dalam setiap kehidupan kita. Contohnya seperti murid Yesus pada waktu itu. Bukankah Yesus adalah kasih?
Dan kasih itu harus terpancar setiap saat dimanapun juga berada. Tegas tadi dalam ayat 14 dikatakan apa? Sementara ketika Tuhan Yesus datang begitu datang di tempat itu, dia tidak menginginkan sesuatu, tetapi Tuhan melakukan sesuatu bagi sekitar mereka. Salah satunya menyembuhkan orang sakit dan sebagainya, saudara. Kasih itu dipancarkan. Sama halnya kita sesungguhnya, saudara ya. Ketika kita sebagai murid-murid Kristus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus harus melakukan bagian kita apa? Taat untuk melakukan firman. Salah satunya, saudara, yang harus kita kerjakan, yaitu kasih itu harus kita lakukan untuk orang lain. Saudara, murid Yesus egois, kalau saya boleh katakan. Tetapi yang luar biasa, saudara, Tuhan Yesus meskipun murid Yesus egois terhadap sekitarnya kepada orang-orang, tetapi kasih Tuhan itu tetap terpancar. Yesus memiliki satu belas kasihan, saudara. Yesus memiliki satu kepedulian terhadap mereka-mereka. Saudara, inilah Tuhan kita yang luar biasa, Yesus yang luar biasa, saudara, yang kita sembah. Dia adalah memiliki satu kasih yang luar biasa. Banyak orang Kristen itu apa, saudara? Berlindung di dalam apa? Kekristenannya, saudara. Suka ngeroh. Tetapi memiliki satu kehidupan yang munafik. Tidak mau repot. Sama halnya murid Yesus pada waktu itu. Sesungguhnya kalau saya boleh baca kebenaran firman Tuhan di dalam ayat 15, saudara ya. Dan ini apa, saudara? Ada bagian daripada murid Yesus, karakter murid Yesus yang dia munculkan. Dia sepertinya ngeroh, saudara, berkata-kata, ini kan sudah malam Tuhan, nanti kedinginan dan sebagainya. Dan itu kata-kata yang sifatnya itu kata-kata yang basa-basi, saudara ya. Tetapi ujung-ujungnya, saudara, dia murid Yesus memiliki satu hati apa? Yang munafik ya. Tidak mau repot. Mereka berlindung dengan kekristenannya, berlindung dengan keimanannya. Saudara, mari pada saat hari ini, jadilah kita murid-murid Yesus yang sejati. Yang sejati dalam arti apa, saudara ya? Lakukan firman. Lakukan bagian kita untuk taat firman. Yaitu, saudara, berikan kasih kepada sekitar kita. Jangan pernah bernegosiasi dengan Tuhan, saudara. Jangan pernah kita untuk egois dengan sekitar kita. Saudara, Tuhan itu tidak bisa dibohongi, saudara, dengan kepura-puraan kita. Kalau kita perhatikan, saudara, Tuhan itu tahu dengan apa yang dilakukan murid Yesus pada waktu itu. Sesungguhnya dia itu tidak mau, saudara. Murid Yesus tidak mau bersikap. Dia tidak melakukan sesuatu untuk orang-orang sekitarnya. Yang dia inginkan keakuan dan keakuan. Kedagingan yang menjadi prioritas di dalam kehidupan murid Yesus pada waktu itu. Tuhan tahu seperti itu. Tuhan itu tidak bisa dibohongi, saudara, dengan kepura-puraan kita. Sementara kita tuh menutup ya muka kita dengan segala topeng kerohanian ya. Kesucian dan sebagainya. Dan itu satu hal yang sia-sia, saudara, di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu menilai hati, bukan rupa kita yang Tuhan lihat. Saudara sadari, saudara, kita perhatikan di dalam ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Sementara murid Yesus di dalam ayat 15 berkata, suruh pergi, saudara, karena hari sudah sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruh orang banyak pergi untuk mencari makan. Ini ada satu perkataan klise, karena murid Yesus tidak mau dilibatkan untuk supaya dia tidak repot, saudara. Seperti itu. Tetapi yang Tuhan lakukan, kamu harus memberi mereka makan. Dan ini satu pesan tegas untuk saudara dan saya, dan untuk murid Yesus pada waktu itu. Kalau kita perhatikan, kalau kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, jangan satu kehidupan egois dari yang kita munculkan. Maunya tuh dilayani, ya, sementara kita melayani di mana kita pelayanan kita mau dilayani, ya. Kita diberikan satu fasilitas dan sebagainya. Tetapi yang Tuhan inginkan, lakukan bagian kita itu untuk apa? Berdampak, melakukan sesuatu, tidak egois yang kita munculkan. Seperti Tuhan Yesus pada waktu itu, saudara. Sementara dia berada di tempat yang Tuhan pikirkan, bagaimana kehidupan Tuhan Yesus supaya bisa berdampak dengan sekitar. Dan itu harus kita lakukan pada saat hari ini. Sementara kita berada di satu tempat, apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi satu bagianku supaya hidupku itu bisa berdampak bagi sekitar di dalam melayani itu, di dalam pelayanan sebagai misal pada satu tempat di mana kita melayani. Dan kita tuh mengunculkan nilai-nilai istilahnya nilai jasmani, saudara, istilahnya nilai apa menjadi bagianku dan sebagainya. Tetapi mari, saudara, kita memunculkan nilai-nilai rohani, apa yang bisa berdampak hidupku untuk sekitar di mana aku melayani. Dan saya percaya, saudara, kalau kita bisa mengerjakan seperti itu, sama halnya kita, saudara, sudah melakukan bagian kita untuk taat akan kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan kerjakan. Berikan kasih kepada mereka. Saudara, ayat 17, saudara. Ayat 17
kebenaran firman Tuhan dikatakan jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, Tuhan Yesus itu tahu sesungguhnya yang ada di dalam hati setiap murid pada waktu itu. Tuhan Yesus sesungguhnya tahu yang ada di dalam setiap hati saudara saya pada waktu ini, saudara ya. Tuhan itu tahu apapun bentuk daripada alasan kita, argumentasi kita, apapun bentuk daripada alasan-alasan supaya saudara, Tuhan itu memahami, bahkan Tuhan itu mengerti dengan kehidupan kita. Tetapi Tuhan itu tahu dengan hati kita, saudara. Tuhan itu tahu menilik hati kita. Sementara kalau kita tuh banyak kepura-puraan, banyak kemunafikan yang kita munculkan, saudara. Dan itu bukan menjadi satu murid Kristus yang sejati. Ayat 17 dikatakan, saudara, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Dan murid-murid Yesus pada waktu itu, saudara, dia memberikan alasan argumentasi, Tuhan, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Kenapa murid Yesus berkata seperti itu? Supaya apa, saudara? Mereka lepas daripada tanggung jawab. Pikiran mereka berkata, kalau cuma 5 roti dan 2 ikan, tidak mungkin lah. Ini akan dibagi-bagi pada mereka-mereka yang jumlahnya ribuan. Firman Tuhan mengatakan, saudara, seperti itu. Hal yang sama seringkali kita munculkan, saudara. Ketika Tuhan berfirman, ketika ada satu pengutusan yang Tuhan berikan kepada kita, kita sudah memikirkan pola pikir kita yang kita munculkan. Rekayasa dan pikiran kita itu, saudara, yang kita munculkan sebagai satu argumentasi, sebagai alasan dan sebagainya, supaya, saudara, kedagingan itu yang kita munculkan, kedagingan itu yang mengarah pada kita, bukan nilai-nilai roh. Sementara aku harus berdampak bagi sekitarku supaya orang lain bisa diberkati dan orang lain bisa berkata bahwa Yesus yang saya sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tidak seperti itu, saudara. Ayat 17 katakan, sementara, saudara, Tuhan Yesus berkata, beri mereka makan. Beri mereka makan. Kamu harus memberikan mereka makan. Dan murid Yesus berdalih, Tuhan, saya cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Dan ini bukan satu alasan yang serius, saudara ya, dari perkataan murid Yesus pada waktu itu. Tetapi kalau selalu boleh katakan, ini sebagai satu kemunafikan ya, satu kepura-puraan di dalam dirinya. Karena apa? Murid Yesus tidak mau diberikan satu beban untuk melayani, bahkan untuk memperhatikan bagi sekitar mereka yang membutuhkan, saudara. Jawaban ini tuh menggugurkan keinginan Yesus, supaya jawaban ketika mereka berkata, Tuhan, saya hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, dan jawaban ini maksudnya supaya bisa menggugurkan keinginan Tuhan Yesus untuk mereka memberi makan. Dan ini kalau saya boleh katakan, saudara, kalau saya boleh artikan, saudara pahami bahwa orang pelit itu tidak bisa masuk surga, tidak masuk pada satu kerajaan Allah, saudara. Hati-hati dengan sikap kita, saudara. Yang Tuhan mau, saudara, apapun bentuk daripada yang ada dalam diri kita, ketika Tuhan sudah berfirman, ketika Tuhan sudah minta, saudara, mari berikan dengan segenap hati. Karena apa? Yang ada di dalam diri kita